wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Aminarti dengan NIM 2442030033. Saya dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dengan program studi Pendidikan Agama Islam semester 4. Nah, di sini saya akan melakukan uji validitas menggunakan SPSS. Di sini sudah saya masukkan ke aplikasi SPSS. Nah, yang pertama tahap uji validitasnya saya membuat yang ini dari saya ya, contoh dari saya seperti ini. Yang pertama saya membuat B1, B2, B3, B4, B5, lalu total. Di sini demikal ini saya ganti menjadi 0 sampai total ya, sampai bawah maksudnya. Nah, lalu measure ini saya ganti ke scale dan seterusnya ya. Nah, lalu kita klik lagi ke data view. Nah, sudah ada kan muncul B1 sampai B5 dan total. Lalu setelah itu kita tempelkan data yang sudah kita siapkan, data instrumen yang sudah kita inikan di Excel. Nah, ini dia, kita salin, maksudnya kita copy. Di sini saya ada 87 kalau nggak salah. Nah, ya kan 87. Ctrl C, lalu kita tempel. Nah, ada kan sampai 86 ya. Di sini 87. Lalu kita ini kan untuk uji validitasnya kita masuk ke analis. Nah, pilih correlate, lalu ini, lalu B1 sampai B5 ini, dan totalnya juga kita pindahkan ke variabel. Nah, oke, setelah kita klik, kita pindahkan ke
variabel ini kita klik OK ya. Nah, jadi ini signifikannya lah, jika signifikan dari ini lebih dari 0,05 dianggap valid ya teman-teman. Tetapi begitupun sebaliknya tidak dianggap valid. Inilah tadi mengenai uji validitas. Lalu kita lanjut ke reliabilitasnya. Kita klik analis, lalu scale. Nah, kita pindahkan lagi B1 sampai B5-nya ke ini, ke items. Oke, kita klik OK ya. Nah, jadi reliability inilah yang menentukan apakah instrumen ini sudah reliabilitas kah atau belum. Nah, jadi lanjut ke uji asumsinya. Ini ya, kita ke variable view. Oke, di sini kita klik analis tadi kan, ke scale, reliability, analisis. Ini udah dipindahkan tadi ya. Terus kita klik OK. Nah, setelah muncul ini, jadi disinilah kita bisa melihat atau menentukan apakah instrumen ini tuh sudah bisa dilihatkah reliabilitasnya atau belum. Oke, di sini kita lanjut ke uji klasik. Pertama-tama kita buat dulu X1. Oke, di sini kita lanjut ya teman-teman ke
label view-nya kita tulis X1, X2 dan Y. Nah, di sini desimalnya kita ganti juga menjadi 0, 0, 0. Lalu measure-nya kita ganti ke scale, scale, dan scale. Dan untuk labelnya ini misalnya kita tulis ke keteladanan guru PAI. Lalu yang kedua lingkungan religius saja ya, lingkungan dan yang terakhir karakter siswa aja, karakter siswa. Lalu kita ke data view. Nah, di sini kita salin data yang akan kita masukkan ke sini ya. Nah, kita salin. Nah, Ctrl V. Nah, ada kan? Oke. Lalu kita ke uji klasik. Kenapa? Karena uji klasik ini agar kita bisa melihat data kita ini normalkah atau tidak. Lalu kita ke analis, kita ke regression, lalu linear, regression, linear. Nah, lalu X1 dan X2 ini kita pindahkan ke independen. Independen X1 dan X2 ya. Dan untuk Y ini kita pindahkan ke dependen. Nah, lalu kita klik save. Nah, ini kita centang. Start DZ ini kita centang. Lalu jika sudah kita klik continue. Oke. Setelah kita klik continue, kita klik lagi oke. Nah, di sini sudah keluar hasilnya dan bisa dapat kita lihat data itu sudah normalkah atau belum. Dan apa belum lanjut ke layar utamanya sudah kelihatan RS1-nya. Lanjut kita ke uji
linearitas dimulai dari analis, lalu kita cari conformance, ini dia, ke means, lalu X1 nya kita pindah ke independen, X1 dan 2 nya kita pindah ke independen ya. Dan Y ini kita pindah ke dependen, lalu klik option, kita klik ini test for linearity, terus klik continue ya, terus oke. Nah di sini kan gak ada hasilnya tuh ya teman-teman ya, tapi di sini ada totalnya. Jadi ini kayaknya ada kesalahan dari aku, tapi nggak apa-apa ya. Nah tapi di sini kelihatan kok karakter siswa dan lingkungan religiusnya ini. Nah jadi inilah hasil untuk uji linearitas. Jadi di sini kita bisa mengetahui hubungan antara variabel sedang dan variabel terikat itu linearitaskah atau tidak. Lalu kita lanjut. Oke, di sini kita lanjut ke uji kolonialitas. Jadi uji kolonialitas itu apakah memiliki hubungan yang kuat atau terikatkah atau tidak. Kita mulai dari mengklik analisis dulu, klik kita cari regression, lalu linear, di sini kita klik save, kita hilangkan ini centang underscore-nya, kita klik continue, lalu kita klik statistik dan kita ganti ke collinearity diagnostic, lalu klik continue, oke. Nah sudah keluar hasilnya. Nah jika toleransinya lebih dari 0,10 dan VIP-nya kurang dari 10, maka terjadilah multikolorianitasnya. Sini kita lanjut lagi ke uji heteroskedasinitas. Lanjut ke kita klik transform, kita klik compute variable, maaf,
Lalu di sini kita ketik address, nah dan klik Alt dan ABS ini kita tarik ke atas, lalu understanding ini kita klik juga ke atas. Nah, lalu yang bentar ya teman-teman. Oke, maaf tadi teman-teman ada ini laptop aku mau lowbat, jadi kita ulang ya. Kita klik Alt, kita ketik address kan tadi, terus kita ke ini klik Alt, terus ke ABS. Nah, ABS ini kita klik dia ke atas, lalu kita ke understar digit, kita klik juga dia ke sini. Nah, kita pencet oke. Jadi inilah hasil dari heteroskedasinitas jika jika signifikannya ini lebih dari 0,05 maka layak digunakan sebagai uji regresi. Nah, kita lanjut lagi, kita klik ke analisis, kita klik regression, lalu linear regression, linear, Y-nya ini kita keluarkan ya teman-teman, dan diganti ke address ini, kita masukkan lagi ke ini, lalu kita klik statistik, lalu kita hilangkan collinearity-nya ini, ganti ke part and vertical correlation, lalu kita klik continue. Oke deh. Nah, lalu di sini yang terakhir kita klik analisis juga, kita cari regression juga, lalu kita linear, ini address-nya kita turunkan ya, kita ganti dengan karakter siswa ini tadi. Nah, kita klik oke. Ini dia. Oke, mungkin sekian dari saya untuk uji validitas dan uji asumsi reliabilitas. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf.
Kurang dan lebihnya juga saya mohon maaf. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.